Perkenalkan, nama saya Amina, mahasiswa PPG Transformasi BEK 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Curug, Bengkulu. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di Madrasah Aliyah dan Ulum Maramis Jambur pada kelas 10 dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Dewi. Ya silakan ke depan ya. Mulai berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawais wa tunalu bihil radai wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamun biwajahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hadir semua? Hadir, Bu. Di absen lagi. Iya, Bu. Ainun Jariah, Hadir, Bu. Astiatul Adawiyah, Hadir, Bu. Aulia Putri, Hadir, Bu. Ayu Lestari, Hadir, Bu. Bunga Afika, Hadir, Bu. Cinto Marito, Hadir, Bu. Dewi Nirwana, Hadir, Bu. Elsie Erlinda, Feby Edwi Dayanti, Hadir, Bu. Isatul Sahabat. Anak-anak, untuk membangun semangat kita belajar hari ini ada baiknya kita ice breaking dulu sejenak ya. Mulai. 1, 2, 3. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, malad dunya bil anwari, al-hijratu ila tuhadina, hamal islam lana
mencerminkan pengalaman minimal 5 Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau dalam tugas pribadi juga menyebutkan dan menjelaskan minimal 5 Asmaul Husna berserta artinya dengan benar ya. Baru tujuan selanjutnya yang ketiga, siswa menunjukkan sikap kagum kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha selalu meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oh, Ibu bertanya dulu ya. Pernahkah kalian merasa kagum atau takjub dengan sesuatu yang indah dan sempurna? Pernah, Ibu. Apa yang Anda kagumi? Sifat-sifat Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah yang kalian kagumi tersebut? Saya, Ibu, Iya. seperti adil, jujur, dan maha memelihara, Ibu. Iya, seperti adil, jujur, dan maha memelihara. Ya, bagus. Lalu selanjutnya, kenapa atau mengapa kita perlu mengenal Allah lebih dekat? Saya, Bu, Iya. supaya menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Supaya menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus, jawabannya bagus. Anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang Asmaul Husna. Dan mohon diperhatikan dengan baik-baik dan dipahami ya. Lihat videonya ya. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Lisa. Tadi belajar dengan ibu saya menyenangkan ya. Iya, materi yang diajarkan hari ini tuh tentang Asmaul Husna kan? Benar. Pertama kita belajar tentang pengertian Asmaul Husna. Iya, kemudian dalil mengenai 16 Asmaul Husna yang tadi. Terus ada tugas untuk pertemuan ketiga, yaitu keutamaan nilai. Tanggapan Anda tentang video tadi? Di dalam video tersebut kita dapat mempelajari nama-nama Asmaul Husna yang berarti nama-nama Allah yang baik. Iya, bagus. Siap, bagus. Siapa lagi? Iya, kalian. Tanggapan saya tentang video tersebut sangat seru. Dan di dalam video tersebut kita dapat menginformasi dengan sifat-sifat Allah yang baik. Iya, sangat bagus. Ada lagi? Nah, yang itu cukup sampai di situ ya tentang memahami video. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi pelajaran kita hari ini secara mendalam ya. Nah, yaitu tentang Asmaul Husna. Itu yang pertama tentang pengertiannya. Nah, itu ya, pengertian Asmaul Husna. Nah, kalau dilihat dari segi bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Kata asma ya, yang berarti nama-nama Allah, dan husna indah. Nah, itu ya, indah, baik atau terbaik. Jadi kalau secara harfiah Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah. Itu ya secara bahasa pengertian Asmaul Husna. Kalau secara istilah Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang sangat indah, baik, agung, dan mulia yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang pengertian Asmaul Husna dari segi bahasa dan segi istilah. Baru selanjutnya boleh kita lanjutkan ya tentang dalil tentang Asmaul Husna. Ya. Apa dalilnya? Kalau dalilnya yang di dalam surah Toha ya, dalam surah Toha ayat 8 ya, tentang Asmaul Husna yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baru selanjutnya Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna ya, yang menjadi bukti keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah
ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Jadi barang siapa yang menghafal atau memahami dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Itulah riwayat dari Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang mengamalkan, memahami Asmaul Husna, dia akan masuk surga. Itulah imbalan bagi orang yang mengamalkan dan memahami Asmaul Husna sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, sudah? Nah, kita lanjutkan tentang jumlah Asmaul Husna tadi sudah kan? Berapa tadi jumlah Asmaul Husna? 99. Jumlah Asmaul Husna yang paling dikenal dan sering disebut adalah 99 berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi ya. Baru selanjutnya manfaat mempelajari Asmaul Husna. Ada 3 manfaat mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Asmaul Husna membantu kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Semakin kita mengenal sifat Allah, semakin besar pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Memahami Asmaul Husna memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Itu ya. Manfaat yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang selanjutnya, apa manfaatnya? Meneladani sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meneladani sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Itulah manfaat mempelajari Asmaul Husna. Baik anak-anak, masih semangat kan? Iya, biar tambah semangat ada baiknya kita ice breaking dulu. Saya Jena. Kalau ibu sebutkan gajah, bilang besar ya. Kalau ibu sebutkan semut, bilang kecil. Nah, itu sesungguhnya. Kalau sebaliknya, kalau kecil, bilang gajah, bilang kecil. Kalau kalau semut besar. Ya, mulai ibu sebutkan ya. Sesungguhnya gajah besar, semut kecil. Sesungguhnya gajah besar, semut kecil. Sebaliknya gajah kecil, semut besar. Sesungguhnya gajah besar, semut kecil. Sebaliknya semut besar, gajah kecil. Baik, terima kasih, masih semangat. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan tugas kelompok ya. Mohon dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada yang 7, kelompok kedua 7, baru kelompok ketiga 6 ya. Coba mulai bagi ya. Tugas kelompok, kerjakan tugas kelompok yang ibu berikan ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Mulai. Sebelum dicatati, waktu menulis kamu. Ya. Kerjakan ya. Berdiskusi.
ke depan. Di sini ya. Dengarkan yang lain. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang Asmaul Husna. Yang pertama, kami akan membahas Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Basit, Maha Melapangkan, Al-Hafidz, Maha Merendahkan, As-Sami', Maha Mendengar, dan Al-Adil, Maha Adil. Kami akan mempresentasikan 5 sifat-sifat tersebut. Cara menerapkan sifat-sifat dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim dengan berbuat perbuatan-perbuatan baik dan menjauhkan hal-hal yang tidak baik, sebab Allah mengetahui apa saja yang kita perbuat, entah itu baik maupun yang buruk. Al-Basit, Allah itu Maha melapangkan, seperti melapangkan rezeki kita. Jadi sebaliknya, kita sebagai makhluk ciptaan harus berbuat baik, seperti memberi sedekah, pinjaman, atau memberi wakaf di masjid. Al-Hafidz, Allah itu Maha merendahkan. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah tak boleh merasa kita yang paling tinggi, seperti kita yang lebih baik dari siapapun, sebab di atas kita masih ada Allah. Sami, Allah menerima apapun yang kita ucapkan, sebaliknya kita menjaga ucapan dari perkataan-perkataan tercela. Al-Adil, Allah Maha Adil. Jadi kita pun sebagai makhluk ciptaan Allah harus adil terhadap sesama, tidak berbuat belok sebelah kanan. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Itulah hasil diskusi. Itulah hasil diskusi kami. Jadi ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Kami persilakan kepada Kelompok lain. audiens dan kelompok. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja perbuatan-perbuatan yang baik itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Perbuatan-perbuatan baik itu seperti amanah. Apabila orang sudah mempercayakan cerita dia kepada kita, kita harus mengamanahkan apa yang diceritakan kepada kita itu. Kita tidak boleh mengumbar-umbarkannya kepada orang lain. Baik, apakah kelompok 2 sudah mengerti? Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimanakah berat sebelah tangan itu? Berat sebelah tangan itu seperti tidak adil. Kita tidak membagi rata apabila kita kayak membagi makanan, tapi kita memberi lebih berat kepada yang sebelahnya daripada yang satunya lagi kita beri kurang. Apakah kelompok juga Terima kasih sudah memperhatikan kami dari kelompok 1. Mungkin itu saja presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil persentase kelompok sekalian. Tugas kelompok sudah selesai dan sangat baik sekali. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ibu apresiasi, aplaus ya. Untuk selanjutnya untuk siap belajar.
Ya, Zahira. Asma itu nama-nama, sedangkan husna itu indah. Jadi Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang indah. Iya, jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Selanjutnya sebutkan nama-nama atau sifat Allah Asmaul Husna yang Anda ketahui paling sedikit 5. Siapa yang bisa? Nah, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. iya, assalam. Ya, baik anak-anak sekalian. Sekarang Ibu akan memberi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna ya. Yang pertama tadi tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asma dengan husna. Kalau asma itu artinya nama, dan husna itu artinya indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan selanjutnya kita lanjutkan tentang kesimpulan yang kedua tentang dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna, bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Ada 99 nama. Diiringi dengan hadis riwayat Rasulullah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya siapa yang memahami dan mengamalkan Asmaul Husna akan masuk surga. Itulah dalil dan hadis tentang Asmaul Husna. Baru selanjutnya jumlah Asmaul Husna itu ada 99 yang harus kita pahami, amalkan, dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang Ibu akan memberikan evaluasi individu tentang pelajaran kita hari ini ya. Kasih waktu 10 menit LKPD tugas ya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Bukan ya? Ya, baik, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan menanyakan refleksi pembelajaran kita pada hari ini untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, apa yang paling sulit dalam memahami Asmaul Husna? Jadi dalam tentang menghafal Asmaul Husna. Ya. Lalu yang kedua, apa yang membantu Anda dalam memahami Asmaul Husna? Apa yang membantu Anda? Zahira, coba. Dengan mengerjakan tugas mandiri dan kelompok yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang Asmaul Husna. Iya, dengan tugas mandiri dan kelompok dapat meningkatkan. Lalu selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat diambil dalam memperbaiki pemahaman tentang materi Asmaul Husna? Iya. Kita harus bisa meneladani sifat Asmaul Husna dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Iya, dengan meneladani dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Baik anak-anak sekalian, kita cukupkan pelajaran kita hari ini, dan pelajaran yang akan datang